Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita umur panjang, kesempatan untuk beraktivitas seperti biasanya, kemudian juga kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Salawat berikan salam tak lupa dan tak henti-hentinya selalu kita sanjung sajikan kepada haribah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat berbahagia ketika Allah memberi sungguh sangat berbahagia ketika Allah memberikan kita sebuah iman yang kokoh, yang mana dengan keimanan inilah kita bisa mempercayai, bisa meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Rasul yang diutuskan untuk mengajari manusia. Kemudian juga dengan iman inilah menguatkan kita selalu meningkatkan amal ibadah untuk kita raih dan kita ambil ketika di hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara malu sebagian dari iman adalah sebuah sifat yang mana kita selalu menjaga agar orang lain tidak mengetahui agar orang lain tidak mengetahui apa yang telah kita kerjakan itu adalah sebuah kesalahan ataupun sebuah kecacatan yang mana kita merasa malu, kita merasa risih, ataupun kita tidak merasa nyaman bahwasanya apa yang telah kita kerjakan itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam Khuluqul Muslim bahwasanya malu itu adalah sebuah perasaan atau perbuatan yang mana ketika kita mengerjakan perbuatan tersebut, diri kita dibawa kepada derajat yang paling rendah atau di bawah derajat yang sangat hina, sehingga orang-orang lain melihat kita kalau kita sudah berada di derajat yang hina tersebut, maka orang tidak akan memberikan nilai positif atau penghormatan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu ay yadhriba mathalan, membuat sebuah percontohan, perumpamaan, ba'udatan fama fawqa, yaitu Allah menciptakan nyamuk untuk menjadikan bahwasanya itu adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Jadi innallaha la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu untuk menciptakan nyamuk ataupun setara di bawahnya ataupun di atasnya itu sebagai sebuah ciptaannya. Jadi setingkat Allah yang Maha Pencipta saja ketika ingin menciptakan atau menampakkan ciptaannya sebuah contoh nyamuk, maka Allah tidak akan pernah merasa malu terhadap apa yang sudah diciptakannya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kehidupan kita kalau seandainya sifat malu itu tidak pernah kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari?
Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak merasa malu, maka kerjakanlah atau lakukanlah apa yang engkau inginkan. Bahkan dalam sebuah pepatah Arab mengatakan, jika kamu ingin terkenal, maka kencingilah sumur Zam-Zam. Dan ini menjadi sebuah barometer ataupun ukuran ketika seseorang yang tidak mempunyai rasa malu, ketika seseorang yang ingin menjadi tenar ataupun viral, maka kerjakanlah sesuatu hal-hal yang di luar dari kebiasaan-kebiasaan manusia, sehingga dengan pekerjaan tersebut kita akan menjadi terkenal ataupun kita akan diingat sepanjang masa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dia mempunyai iman, tentunya malu ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan iman itu adalah cabang yang ada 70 sampai 60. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya iman itu terdapat 70 ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan yang paling rendah dari derajat iman itu adalah menghilangkan atau memindahkan duri yang ada di tengah jalan. Jadi setingkat kita memindahkan duri saja ataupun batu ataupun sesuatu hal yang menghalangi dari perjalanan kita ataupun sesuatu yang menghalangi jalan itu, lalu kita ambil, kita pindahkan, itu tidak membuat kita menjadi sebuah kehinaan, karena itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Lalu bagaimana kalau seandainya orang dalam kehidupannya sehari-hari tersebut tidak mempunyai rasa malu? Lalu Rasul juga mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu tidak mempunyai rasa malu, maka Allah akan mencabut rasa malunya tersebut, lalu dia menjadi orang-orang yang hina, sehingga orang-orang yang ada melihat pekerjaannya tersebut, mereka tidak akan pernah memberikan rasa hormat kepada dirinya. Kehidupan kita kadang-kadang kalau tidak dihiasi dengan iman, apalagi salah satunya adalah sifat malu, maka kita bisa disamakan dengan hewan peliharaan yang mana hanya diberi makan lalu diberikan pekerjaan tanpa ada rasa dan tanpa ada perasaan untuk merasa malu apa yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.